Oke, sekarang kita akan buat halaman katalog karena untuk halaman main page ini untuk sementara segini cukup. Untuk detail saya akan nampilkan detail teks tentang deskripsi produk atau mungkin harga atau mungkin teks-teks yang akan disampaikan oleh ownernya itu nanti karena saya belum dapatin teksnya sekarang. Oh ya, tapi sebelumnya saya akan coba resize background ini karena jika kita lihat dia akan repeat. Nah, ini kalau saya scroll ya, kontrol scroll jadi dikecilkan halaman browsernya, kita bisa lihat bahwa background kita repeat terus. Tergantung dari berapa berapa lebar browser yang sedang dibuka. Dan ini saya nggak pengen, saya pengennya background gambar kuteknya ini satu dan dia ada di center di tengah-tengah. Oke, jadi saya akan kembalikan ke zoom awal yaitu menggunakan kontrol kosong atau kontrol 0. Ini kita balik ke CSS di main.css-nya. Di sini untuk main ini ya, untuk background kita height dan width-nya 100%. Dan untuk background kita udah set di HTML karena nanti kita mau set secara dinamis. Tapi saya akan tulis di sini adalah background position itu ada di center. Nah, jadi dia mengambil dua parameter. Yang pertama adalah secara horizontal, jadi atas, tengah, dan bawah. Oh, sorry, secara vertikal ya. Dan yang parameter kedua adalah secara horizontal, kiri, tengah, atau kanan. Jadi center itu maksudnya tengah dan horizontal maupun vertikal di tengah-tengah. Lalu background, sorry, background, saya salah tulis lagi. Background repeat. Jadi di repeatnya no repeat, masukkan no repeat. Jadi dia nggak akan repeat, hanya akan di sekali aja. Dan ini harusnya sudah memfix background saya ada di tengah-tengah. Dan jika saya scroll sekarang, oh masih. Oke, kita bisa coba atur background position dan repeatnya ini kita copy pastekan ke HTML-nya main.php di background ini. Ya, dia ada backgroundnya gambarnya apa. Kita langsung paste di sini. Ada background position center dan juga jadikan satu baris. Background repeat, no repeat. Oke, masukkan ke style ya langsung. Kita coba paste. Nah, sekarang dia ada di tengah nih, makanya gambarnya sekarang berubah posisinya karena halaman browser saya memang sengaja saya kecilkan. Ini kalau saya scroll, dia background kita gambarnya sekarang ada di tengah dan memang ukurannya size-nya hanya setinggi tadi yang saya set itu kalau nggak salah sekitar 470-an ya yang di video sebelum ini. Jadi intinya adalah saya ingin membuat background saya hanya satu seperti ini. Tapi nanti saya akan lebih detailkan lagi di video-video selanjutnya saat nanti kita kembali ke main page. Oke, sekarang kita balik ke NetBeans lagi dan sekarang kita akan masuk ke halaman katalog. Halaman katalog ini adalah halaman yang berisikan katalog-katalog produk. Jadi bukan hanya detail satu produk aja, tapi semua produk yang dijual mungkin kita klasifikasikan per kategori yang sudah kita buat. Jadi pertama kita akan buat di content.php-nya ya untuk mengatur page-page yang akan di-load. Kita sudah set bahwa jika page adalah katalog, maka dia akan menginclude file konten katalog PHP. Maka kita akan buat file itu kita tutup beberapa yang kita nggak pakai. Konten, create new PHP file. Lalu kita tulis nama filenya sesuai yang kita tulis tadi, katalog.php. Oke. Nah, untuk testing kita akan echo halaman katalog. Ya, jika benar
Kita refresh, dan jika kita masukkan variabel get kita, di mana page sama dengan katalog, maka halaman katalog ini akan muncul echo yang barusan kita tulis. Berarti file ini sudah benar kita execute menggunakan controller dari page kita. Dan kalau nggak salah saya juga sudah membuat URL tersebut di kemarin kita sudah buat halaman header ya. Jadi jika Anda lihat di bagian bawah tuh ada URL linknya Vermilion, yaitu agak kepotong titik-titiknya, page-nya katalog. Ya, oke, jadi ini langsung masuk ke katalog, page katalog dengan kategorinya adalah 1 dan brand ID-nya 1. Lalu kalau misalkan brand lain, dia katalog juga, kategori 1 karena nail polish dan brand ID-nya sekarang 3. Kalau untuk yang rhinestone, nah ini kita belum ada produknya, tapi barusan saya mendapatkan informasi adanya produk-produk tersebut ya. Foto-fotonya sudah saya dapatkan. Tapi untuk sementara jadi testing echo ini sudah berhasil, maka kita langsung masuk ke membuat halaman katalognya. Pertama adalah kita akan membaginya ke dalam katalog kategori apa. Jadi kita akan ngambil variabel kategori yang tadi kita tulis di atas di URL-nya. Misalkan kita masukkan ke dalam variabel namanya cat ID. Ya, yang gampang-gampang aja yang kita ngerti langsung. Dan cat ID ini variabelnya adalah ngambil dari URL get, jadi underscore get huruf besar, menggunakan array yang namanya adalah cat atau cat ID ya. Tadi saya bentar coba kita cek lagi. Cat ID. Oke, jadi harus sama ya penulisannya, cat ID. Oke. Kita langsung coba tes echo cat ID. Apakah benar variabel ini sudah mengambil cat ID yang di sini? Oke, 1 benar ya. Kalau cat ID-nya saya ubah menjadi 2, dia 2 dan seterusnya. Oke. Oke, testing ini berhasil dan kita akan masuk ke HTML-nya. Pertama kita akan buat div atau elemen besar yang kita sebut dengan katalog, sama seperti tadi kita buat untuk main. Oke, dan disinilah elemen dari katalog kita, mulai dari menu barnya. Mungkin kita akan buat menu bar sendiri untuk katalog, produk-produknya, harga, gambar, segala macam semua masuk ke dalam div ID katalog ini. Dan kita akan coba mengquery, akan mengambil semua data untuk produk-produk tersebut. Pertama saya akan bagi dulu halaman katalog saya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian filter dan yang kedua adalah bagian katalog item-item itu sendiri. Nah, bagian filter ini saya akan gunakan untuk memberikan user interference. Jadi ada user ada apa ya? Pengguna itu bisa memberikan suatu input terhadap web yang sedang dibuka di halaman katalog ini. Mereka mau cari apa? Apakah mereka mau cari yang merek A, merek B? Jadi itu adalah filternya. Jadi saya akan buat div. Di sini ID-nya saya kasih nama misalkan katalog filter ya. Dan kita akan juga buat div tentang produk-produknya itu sendiri. Div ID misalkan katalog items. Ya. Jadi katalog saya akan buat terbagi jadi dari 2 kategori besar ini. Nah, sebelum mengisi filter-filter yang dimaksud itu apa aja, kita akan kita akan query dulu brand. Yang pertama kita brand dulu. Maka kita masuk ke PHP, kita buka hashtag kita lebih besar dan menggunakan tanda tanya PHP. Dia akan query get, kita kasih nama query get deh, karena dia ngambil dari berdasarkan produk kita apa yang sedang ada di URL-nya itu apa. Dan kita tulis select, kita mau cari brand ya. Jadi select brand name misalkan from
v product yang kategorinya adalah sesuai dengan kategori ID. Jadi mesti di join dulu. Oh, nggak usah ya, kategori udah ada di produknya sendiri. Jadi where cat ID sama dengan cat ID. Yang ini variabel dari PHP-nya. Oke. Lalu jangan lupa ada statusnya kan ya. And product status sama dengan 1. Dan juga and kategori status sama dengan 1. Jadi yang statusnya available baik produk maupun kategorinya. Dan ini kita akan coba masukkan ke result get, karena query kita namanya query get. MySQL query get. Oke. Dan kita masukkan ke row while row get sama dengan MySQL fetch associative atau ASOC fetch ASOC result, tapi resultnya result get variabel kita. Maka dia akan membuat suatu looping. Yang pertama adalah kita akan coba tes echo row get namanya brand name. Oh iya, brand name ini nggak bisa karena kita belum join ke brandnya ya. Jadi kita bisa coba tes brand ID bukan brand name. Untuk ngambil brand name kita harus joinkan dengan ID-nya. Harus joinkan dengan tabel brand. Jadi untuk sementara coba kita tes ini query ini. Kita coba tes, warning ada yang salah di sini. Kita coba copy paste query kita. Echo query get. Oke, select brand ID from free product. Ini oke. Kita copy paste, kita balik ke MySQL kita. Di SQL kita coba pastekan. Nah, ada yang salah di sini. Cat status where clause. Oh, cat status tidak ada di tabel produk ya, jadi nggak usah. Ini kita hapus aja. Coba kita tes sekali lagi. Go. Nah, baru dia muncul. Nah, tapi untuk kategori 2 nggak ada. Karena kita belum ada kategori di Rainstone ya. Kita coba 1 dan langsung keluar semua produk-produknya. Oke, jadi kita untuk sementara kita hapus dulu. Yang kategori status, kita coba echo brand ID kita. Oh ya, brand ID-nya masih belum ada ya, karena kita kategori di sini adalah 2. Jadi saya akan hapus kategorinya. Kategorinya 1 dan brand ID-nya kita delete aja. Oke, di sini kita sudah ada nampak beberapa brand kita, tapi beberapa sudah ada yang looping ya, berkali-kali. Jadi kita akan distinct supaya tidak terjadi pengulangan untuk ID yang sama. Distinct NCT. Oke, 1 2 3 1 4 5 3 karena mungkin di sorting berdasarkan abjadnya ya. Jadi kita coba atur lagi supaya lebih punya full control. Order by brand name sih harusnya, tapi brand name ada di tabel produk, jadi kita akan join dulu ntar nanti. Untuk sementara itu dan untuk lebih bagusnya kita coba masukkan BR di sini supaya kelihatan. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan brand-brand yang ada di kategori 1.